Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak narasumber, Bapak Lalu Hayyanul Haq. Begitu gelar niki, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di Pondok Pesantren Darussalam kita yang tercinta ini memberikan keberkahan dan memberikan pengalaman sekaligus pengetahuan kepada kita, sekaligus khusus kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, dan tentu memberikan manfaat ketika nanti kita mengabdikan diri kita di masyarakat, bangsa dan negara umumnya. Yang saya hormati Ketua Stisda, rekan-rekan, bapak-bapak dosen yang saya hormati, rekan-rekan asatiz yang berkesempatan hadir, dan kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang mudah-mudahan selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu, mengejar cita-cita, sehingga kita bisa menjadi apa yang pernah Rasulullah SAW motivasi kita dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, yakni sebaik manusia yakni orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Para hadirin musyawirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti disampaikan banyak hal terkait dengan tema kuliah umum kita pada pagi menjelang siang yang berkah dan di tempat yang sederhana ini, kami atas nama Mudirul Am Pondok Pesantren Darussalam sekaligus atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Doktor, Bapak narasumber yang berkesempatan hadir, karena di tengah-tengah kesibukan beliau, waktu yang sangat padat, bisa bersilaturahim ke tempat kita. Pada hari Senin sampai hari Jumat mungkin beliau sibuk dengan kegiatannya. Nah, Sabtu Ahad yang mungkin khusus untuk keluarga, tapi beliau rela mengorbankan waktunya untuk berlibur mungkin, tapi bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini sebagai bentuk motivasi bagi kita untuk terus menancapkan gas, semangat untuk kita menimba ilmu. Perlu yang sampaikan kepada khusus Bapak narasumber bahwa lokasi yang kita tempati pada kesempatan niki aula umum, sekaligus niki adalah makbarah dari almarhum pendiri Pondok Pesantren Darussalam, ini Ayahanda Tuan Guru Muhammad Ridwanullah dan Umina Hajjah Fatimah Az-Zahra. Jadi rubah ini dinamakan rubah. Jadi setahun sebelum beliau meninggal, beliau pernah menyampaikan bahwa banyak siswa atau santri murid ketika ditinggal oleh gurunya, jadi murid ini banyak melupakan gurunya. Jadi beliau bangun rubat ini sebagai bentuk ketika nanti saya meninggal dunia, tidak ada murid yang melupakan saya. Akhirnya beliau membangun rubat ini dalam 1 tahun meninggal. Dan alhamdulillah tadi sebelum ada acara diskusi kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu tadi jam 8:30 itu ada habis yang di luar tadi ada ziarah makam. Jadi tempat niki tempat semua ada rohnya di sini, terus ngaji adik-adik pondok juga di sini karena masih proses pembangunan untuk aula Stisda ketika nanti akan ada acara-acara seperti ini. Tapi insya Allah tidak mengurangi khidmah kita atau kekhusyuan kita dalam membahas ataupun dalam mengkaji apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Sebelum nanti disampaikan oleh beliau, perlu sedikit kami atas nama Mudirul Am sekali lagi mengucapkan terima kasih dan
mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada penyambutan yang kurang sempurna dan seterusnya sampai berakhirnya acara ini tentu ada kekurangan, sehingga kami dari pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu adik-adik kami niki, mahasiswa-mahasiswi ini perlu diberikan motivasi, karena kita di lingkungan pesantren ini butuh semangat, butuh pengetahuan luar gitu, yang terkait dengan hukum. Memang kita setiap waktu, setiap saat kita belajar tentang aturan, tentang hukum. Nah, tetapi sering kita lihat bahkan di media sekarang ini kita dipertontonkan dengan hukum-hukum yang sering kita dengar istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, atau hukum ini dibela bagi yang bayar, bukan bagi yang benar. Nah, sehingga istilah-istilah ini mungkin perlu adik-adik mahasiswa ini untuk diberikan semangat, apalagi kita dari pondok pesantren. Tidak hanya otak kita yang diisi dengan ilmu, tetapi hati juga. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan at-taqwa hahuna, sumber daripada kebaikan segala macam itu adalah di hati. Sehingga ketika hati kita bersih, mudah-mudahan sinkron antara hati dengan akal, ilmu yang kita dapatkan kita bisa gunakan untuk manfaat, tentunya untuk kehidupan orang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, Tuan Guru Adi Hardiatullah. Ini baru pertama kali saya bertemu sama Tuan Guru, tapi pembicaraan sudah terasa sangat hangat, aktual. Dan pada bapak-bapak dosen, ya, ibu dosen ada? Oh iya, bapak-bapak dosen yang saya hormati juga, dan anak-anakku semua yang tercinta. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang dosen di sini, kebetulan mahasiswa saya juga dulu. Yang pertama itu berkaitan dengan civil society, peranan kita, peranan seluruh masyarakat. Ya, civil society ini adalah orang atau warga negara yang memiliki kesadaran di dalam melanjutkan atau di dalam bertransformasi sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang tertera di dalam konstitusi kita. Nah, kemudian ada yang kedua yang disebut itu adalah welfare state, sama negara hukum. Ya, jadi problematika negara hukum, peran civil society di dalam menuju welfare state. Ada 3 negara hukum itu terkait dengan konstitusi. Saya akan jelaskan apa korelasinya dan bagaimana peranan yang bisa kita mainkan, yang harus kita emban untuk mewujudkan hak-hak konstitusional kita. Welfare state itu adalah tujuan yang fundamental sebagaimana yang tertera di dalam Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah hak kalian, hak kita semua. Ya. Kemudian sila kelima di dalam Pancasila itu dijabarkan ke dalam pasal 28 konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 itu menjelaskan dengan tegas, ya, menyatakan bahwa tiap-tiap orang, ya, tiap-tiap warga, itu artinya kita semua memiliki hak fundamental untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sesuai dengan dignity-nya, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Itu semua dikonstruksikan di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28 dari huruf A sampai huruf R. Inilah yang menjadi fondasi kita,
fondasi dasar kita, ya, untuk mengetahui, untuk memahami bahwa kita memiliki hak yang jelas yang dijamin oleh konstitusi. Jika ada di antara kalian, kita semua, ada yang tidak bisa mendapatkan akses atas kesehatan, pemerintah itu harus bertanggung jawab menyediakan fasilitas, memberikan akses dalam upaya menjamin kesehatan setiap warga. Itu jaminan konstitusi. Saya ingin menyatakan bahwa Anda memiliki hak itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita bicara tentang problematika negara hukum? Negara hukum ini seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, ada yang ekspresi disampaikan tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu artinya apa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pelayanan, ya, mendapatkan kenyamanan dan tidak tersentuh oleh isu-isu. Tetapi ketika dia berhadapan sama rakyat jelata ini, diabaikan. Apa yang terjadi misalnya kita di dalam konsep negara hukum itu jelas dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara ini berdasar atas hukum, bukan berdasar atas massa atau kekuasaan. Oleh karena itu, sekarang tugas kita, tujuan kita hanya bisa berperan dengan baik apabila kita memiliki kesadaran untuk melakukan kontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya. Ketika ada ketidakadilan yang dilakukan, maka kalian memiliki hak untuk melakukan koreksi. Ketika ada misalnya bansos yang tidak didistribusikan secara seimbang, ya, hanya diberikan kepada orang-orang golongan tertentu, maka kita juga memiliki suara untuk melakukan koreksi. Coba Anda lihat, ya, saya ambilkan contoh. Itu program-program yang strategis. Kemarin itu pemerintah menggelontorkan dana sebesar 47 triliun. Itu menurut Menteri Keuangan itu untuk apa? 305 triliun. 305 triliun itu, kalau saya tidak salah, tapi dicek lagi nanti. Ya, menurut Menteri Keuangan untuk penanganan COVID, termasuk pendistribusian bansos. Nah, dalam pendistribusian bansos ini terjadi, ya, kebocoran yang dilakukan oleh Menteri Sosial, namanya Juniari Peter Batbarai. Dia melakukan pengutipan, ya, setiap satu keranjang itu diambil 100.000 katanya. Karena 10.000. Jadi harganya setiap keranjang itu, total di dalam anggaran itu 300.000 rupiah per keranjang. Dan itu dibagikan untuk jutaan orang. Bayangkan dia ambil itu 10.000 dan ditangkap oleh KPK. Ya, uang yang ditangkap itu langsung, kan saya kira Anda bisa melihat 7 koper itu. Uang yang merupakan hasil korupsi, karena harusnya bansos itu bernilai 300.000 per kepala keluarga, tapi ternyata menurut penemuan BPK itu hanya kurang dari 200.000, ya, kurang dari 200.000. Jadi 100.000-nya hilang. Yang menjadi persoalan ketika ditanya, sebetulnya Juliari Batubara itu hanya mendapatkan 10.000, diambil katanya 10.000 per. Sekarang pertanyaannya 90.000 itu yang kemana itu? Kalau menurut temuan BPK kurang, berarti ini belum tuntas. Masih ada orang-orang di balik Juliari Batubara itu yang juga menikmati. Nah, kalian kalau diam, tidak melakukan, ya, koreksi, akan terus terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat ada korupsi di BPJS, ada korupsi di Jiwasraya, ada korupsi di Asabri. Itu nilainya bertriliun-triliun. Ini memerlukan kesadaran kolektif, ya. Jadi disinilah peran dari civil society itu untuk
melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara yang benar-benar agar benar-benar ditujukan untuk mewujudkan mandat Undang-Undang Dasar 45, mandat Pancasila tadi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mandat konstitusi sebagaimana yang tertera di dalam pasal 28 dan pasal 33. Nah, tadi saya katakan, tadi yang saya bicara itu pasal 28 untuk kesejahteraan yang menjamin hak-hak fundamental kalian. Selanjutnya di dalam konstitusi itu juga ada tertera pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak ekonomi untuk kemakmuran kalian, kemakmuran kita semua, kemakmuran seluruh 271 juta jiwa bangsa Indonesia ini. Dalam konstitusi itu jelas dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu artinya apa? Seluruh alam semesta yang hidup yang ada di wilayah NKRI hanya boleh dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segolongan atau sekelompok orang. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Hanya penguasaan dilakukan oleh segelintir orang untuk menguasai sumber daya. Ini yang harus kita koreksi. Jadi caranya kita melakukan koreksi itu bisa melakukan diskusi, bisa mengeluarkan pendapat, bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain, termasuk kepada DPR, kepada pemerintah, untuk menjalankan amanah itu sesuai dengan mandat konstitusi dan Pancasila. Kita harus tegaskan, karena terlalu banyak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tadi. Tapi kalau kita diam, karena kekuasaan hanya orang yang punya duit yang bisa hilang dan keluar dari kekuasaan, maka kita semakin terjauhkan dalam mengakses hak-hak fundamental ini. Hak untuk hidup, hak untuk sehat, hak untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, itu adalah hak-hak fundamental. Ketika hak fundamental rakyat itu melekat di dalam diri kalian, pada saat yang sama, momentum yang sama, dia melekatkan kewajiban dari pemerintah untuk menyiapkan sistem yang dapat memenuhi hak-hak fundamental tadi. Dia harus menciptakan sistem kesehatan yang sedemikian rupa dalam memenuhi hak-hak fundamental rakyatnya. Dia harus menciptakan sistem pendidikan yang sedemikian rupa yang dalam upaya untuk memenuhi hak-hak fundamental rakyat dalam mendapatkan pendidikan. Itu jelas, itu dikatakan bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuannya kita bernegara. Jadi ini sangat penting pemahaman tentang hak-hak kalian. Dan hak kalian itu bukan muncul serta-merta, tapi dijamin oleh undang-undang. Karena itu adalah traktat kita, perjanjian kita dengan pemerintah, bahwa ketika kita menundukkan diri untuk patuh terhadap pemerintah, maka pemerintah harus berkewajiban memenuhi hak-hak fundamental yang tertera sebagaimana dimaksudkan di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu ahli biologi yang fokus penelitiannya itu pada persoalan lobster, ada pengembangan lobster. Itu dia menyampaikan hasil penelitiannya bahwa lobster yang ada di tempat kita itu, lobster mutiara, itu dia bertelur itu setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali. Sekali bertelur itu dia menetaskan 1 juta benur. Berarti dalam 1 tahun, satu ekor lobster itu yang segini besarnya, beratnya kalau menurut Menteri Pujiastuti, karena dia sering mengekspor lobster ke China, 1 ekor lobster yang beratnya 800 gram itu, 8 ons itu istilahnya,
hanya beratnya 800 gram kurang lebih sedikit. Itu harganya 4 juta rupiah per ekor loh, per ekor 4 juta rupiah. Nah ini yang ditulis oleh ahli kelautan, ahli biologi di Australia. Satu lobster itu dia bisa bertelur setiap 3 bulan sekali. Setiap menetas itu 1 juta benur. Artinya kalau 1 tahun berarti 4 juta benur, ya kan? Itu artinya dalam 1 tahun itu, ya, 1 ekor benur itu berpotensi menghasilkan 4 juta kali 4 juta. Berapa itu? 16 triliun, saudara-saudara sekalian. 1 benur kita di Indonesia, 1 lobster kita, ya, potensi revenue-nya itu lebih produktif dari sebuah universitas. Mana ada lembaga atau katakanlah sekalipun perusahaan itu, ya, kalau perusahaan yang pabrik itu bisa tidak menghasilkan 16 triliun setahun itu. Ini 1 lobster kita saja normalnya itu kalau dirawat normalnya 16 triliun potensinya yang dihasilkan. Nah, kekayaan kita ini, ya, itu adalah lautan. Secara geografis dikatakan berdasarkan data statistik, kekayaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbentang seluas 1.996 km persegi, hampir 2 juta km persegi. Itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kalau Anda naik pesawat dari Sabang, dari ujung ke ujung, itu menempuh waktu pakai pesawat saja 13 jam dari Sabang sampai Merauke, non-stop 13 jam. Persis sama pengalaman saya berangkat dari Amsterdam, dari Jakarta ke Amsterdam di Belanda, itu 13 jam setengah, kurang lebih 14. Itu artinya apa? Luasnya wilayah Republik Indonesia itu terbentang dari Jakarta sampai Eropa. Supaya Anda tahu betapa kayanya Anda ini, dan Anda harus punya spirit untuk mengisi dan memanfaatkan kekayaan. Dengan luas yang 2 juta kilometer persegi, 2 juta kilometer itu, mustahil itu, ya, lobster yang ada di Indonesia tidak kurang dari 1 miliar itu pasti beralamat di wilayah NKRI itu. Kalau ada 1 miliar lobster, ya kan, dengan potensi 1 lobster harga potensinya 16 triliun, artinya kita memiliki potensi untuk menghasilkan income itu sebesar 16 miliar triliun. Itu kekayaan yang tak terhingga. Ini saya menghitung dalam bentuk kalkulasi matematis itu secara sederhana, hasil penelitian. Tetapi ini kan hanya bisa kita manfaatkan, kita bisa wujudkan, kita bisa realisasikan apabila ada teknologi, apabila ada kemampuan. Syaratnya itu SDM dan teknologi harus kuat agar dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Itu baru dari saat kita hanya bicara lobster, ya. Saya ingat itu pada tanggal 5 Januari tahun 2020 itu ada di pasar Soyozu, pasar ikan Soyozu di Jepang, itu laku ikan di namanya bluefin tonine, bluefin tonine. Itu artinya tuna bluefin yang hidup di air dalam di laut kita. 1 ekor itu pada saat itu di pelelangan pasar ikan Soyozu tanggal 5 Januari tahun 2020 itu, 1 ekor ikan itu beratnya 276 kg. Itu harganya 93 juta yen, atau tahu kalau dalam bentuk rupiah setara dengan 25 miliar rupiah per ekor. Supaya Anda tahu, 25 miliar rupiah per ekor harga ikan itu, dan itu ada di rumah kalian, di rumah kalian. Bayangkan kalau misalnya dari bentangan laut yang sedemikian luas
ada 1 miliar tonnain ya bluefin itu berarti 25 miliar kita punya potensi. Tetapi mana hasilnya? Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan hasil. Yang lebih aneh lagi, baru-baru ini mengejutkan. Ya. Saya mau tanya, garam, tahu garam? Pada masa Hasan Musa itu gubernur raja yang dianggap paling kaya di dunia pada saat itu, garam itu sama dengan emas harganya itu. Garam. Nah, sekarang ini garam kan Anda bisa taruh berton-ton di rumah Anda itu. Tahu garam kan? Terbuat dari apa materialnya? Air laut. Bayangkan, tadi saya katakan negara yang terpanjang ya, pantai yang terpanjang itu adalah Indonesia sama Kanada di seluruh dunia. Karena negara kita ini the largest archipelagic countries in the world gitu. Negara archipelago itu artinya negara kepulauan terbesar di dunia. Karena kita terdiri dari 17.506 pulau. Indonesia itu terdiri dari 17.506 pulau. Dan hanya 3.000 pulau yang didiami. Masih ada lagi 14.000 pulau yang belum dihuni. Itu kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat di Belanda itu hanya satu, sedikit itu. Belanda itu tidak lebih besar daripada Pulau Lombok itu. Iya, mungkin setengahnya Sumbawa barangkali. Sebab saya kalau jalan dari ujung ke ujung di sana itu cuma 6 jam pakai kereta itu. Dari ujung Belanda ke ujung sampai menemukan daerah perbatasan di Belgia. 6 jam. Karena dia dijepit oleh Jerman dan Belgia. Hanya 6 jam. Kecil. Tapi dia kenapa bisa menjadi negara eksportir sayur, eksportir buah terbesar di Eropa? Karena teknologi. Kenapa dia menjadi eksportir minyak terbesar di dunia? Karena ada perusahaan-perusahaannya, Shell itu. Kilang-kilang minyaknya di seluruh dunia. Seluruh pengeboran minyak di dunia itu, kilangnya itu mengalir ke Amsterdam, di Den Haag kantornya. Kebetulan dekat dengan rumah saya di sana. Ya, saya sendiri tinggal di kota Den Haag pada waktu menetap di sana. Itu artinya apa? Teknologi yang membedakan kita, bukan kekuatan sumber daya alam dan kekuatan sumber daya manusia yang dalam bentuk kuantitatif, tapi kualitas. Itu sebabnya kalian harus betul-betul sungguh-sungguh belajar untuk memanfaatkan ilmu, pikiran, potensi, teknologi dan lain sebagainya, agar dapat memanfaatkan sumber daya yang luar biasa dahsyatnya. Nah, ini saya kasih tahu. Kalau tadi saya katakan garam itu bahan dasarnya air laut, tapi fakta yang mengejutkan adalah Indonesia itu mengimpor garam dari luar negeri. Aneh bin ajaib itu. Saya kira ini ada persoalan yang tidak beres di dalam perdagangan, ya, Kementerian Perdagangan kita ini. Bagaimana mungkin dia mengekspor, dia negara yang luas, negara yang hebat, negara yang besar, dan alam kekayaan laut